warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kami dapat berbincang langsung dengan salah satu pemilik UMKM yaitu Mas Lungki, pemilik dari PNI Asri Swalayan yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti makanan, tas, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, bisakah Mas Lungki ceritakan secara singkat tentang profil Swalayan ini, kapan mulai berdiri dan apa yang menjadi alasan untuk mendirikannya? PNI Asri berdiri sekitar tahun 2000-an dan alasan kami mendirikan perusahaan kami adalah sebagai sumber penghidupan kami dan untuk membuka lowongan kerja bagi karyawan. Baik, selama menjalankan usaha ini, apa saja masa-masa sulit yang dihadapi Mas Lungki dan apa pencapaian yang paling besar bagi Mas Lungki? Contoh kesulitannya itu pada masa COVID-19 kemarin. Secara umum pencapaian yang kami syukuri tentu adalah saat kami bisa menabung laba ya, sehingga bisa kami pakai untuk modal usaha kami selanjutnya. Tapi memang ada cobaan khusus pada masa pandemi COVID-19. Ya. Saat itu tantangan yang kami hadapi adalah penurunan volume pembeli karena kekhawatiran pembeli akan pembentukan kerumunan yang itu berisiko menularkan wabah COVID-19. Dan di tengah penurunan volume pembeli, di tengah penurunan pemasukan, itu pengeluaran kami saat itu justru naik karena kami harus membiayai obat-obatan untuk karyawan kami. Jadi ketika situasi kritis seperti itu pembeli cenderung fokus beli barang-barang pokok saja, ya, barang-barang kebutuhan pokok saja. Nah, strategi kami adalah kami tetap menjual barang-barang bukan sembako yang mengandung laba yang relatif besar, dan tentu kami juga dipaksa harus merogoh kantong tabungan perusahaan kami lebih dalam, seperti itu. Siap. Sisi lain kan selain tantangan dari COVID itu kan swalayan Mas Lungki ini cukup dekat sama swalayan besar kayak Pamela. Nah, apa aja yang membedakan swalayan ini sehingga tetap dipilih oleh pelanggan? Saat pertama kali hadir di daerah kami, sebenarnya PNI Asri itu tidak mengarungi samudra yang merah-merah amat. Ini kalau kita bicara tentang Red Ocean sama Blue Ocean, gitu. Karena persaingan saat itu belum sesengit saat ini. Tapi memang seiring waktu itu pesaing itu bertumbuhan di sekitar kami, sehingga kami saat ini berada di Red Ocean gitu. Tapi di tengah Red Ocean ini sekalipun itu mungkin teman-teman tidak akan kesulitan ya mengidentifikasi diferensiasi antara toko kami dengan toko-toko pesaing kami gitu. Karena teman-teman mungkin cuma mampir ke sini cuma sesekali beli barang satu atau dua gitu, beli snack lalu pulang gitu. Tapi kalau konsumen yang setia mampir ke PNI Asri, ke Pamela, ke toko-toko di sekitar kami itu, saya yakin mereka mengetahui bahwa tetap ada perbedaan ada diferensiasi antara PNI Asri dan toko-toko pesaing kami. Ada diferensiasi dari sisi produk, dari sisi harga gitu, tetap ada perbedaan. Cuma itu mungkin akan dipahami oleh konsumen-konsumen setia kami. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin agak personal, itu bagaimana sih struktur kerja di swalayan ini? Apakah ada pembagian kerja yang jelas antar staf? Pembagian kerja di perusahaan kami, khususnya di antara para manajer itu bersifat fungsional. Jadi para manajer di perusahaan kami itu memiliki spesialisasi tugas itu berdasarkan counter. Jadi ada spesialis mainan, ada spesialis alat tulis, ada spesialis food non food dan seterusnya per counter. Terus gimana sih Mas Lungki itu mengembangkan kemampuan staf? Apakah ada pelatihan rutin, pengarahan rutin, atau rotasi tugas atau semacam itu? Di sini tidak ada pelatihan rutin ya. Di tempat kami tidak ada pelatihan rutin. Itu keterampilan yang didapat oleh karyawan baru itu biasanya ditularkan oleh karyawan seniornya. Jadi karyawan seniornya akan menunjukkan kepada karyawan baru itu pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan di masing-masing counter. Jadi dibimbing oleh senior Iya, gitu. penularan oleh karyawan senior. Oke. Baik, lanjut
apa saja sih nilai utama atau prinsip kerja yang selalu dijaga oleh Mas Lungki untuk dalam mengelola swalayan ini? Nilai utama yang saya pegang adalah nilai kejujuran dan nilai yang kerja keras atau giat bekerja. Kami punya nilai-nilai lain seperti kemampuan bekerja dan sebagainya, tapi itu sifatnya mengikuti nilai-nilai utama Berarti seperti itu. mengedepankan kejujuran. Iya. Oke. Oh, selama ini tuh apakah Mas Lungki itu pernah melakukan inovasi lain kayak semacam pesan antar, sistem membership atau promosi gitu? Masih unik. Perusahaan kami masih relatif tradisional. Kami belum apa namanya, belum banyak melibatkan inovasi atau teknologi dalam pengelolaannya. Tapi Masih bersifat relatif tradisional. masih berencana nggak, maksudnya untuk depannya Ya rencana menggunakan selalu teknologi? ada gitu. Tapi apa namanya, operasi umumnya itu kami masih bersifat tradisional. Oke, baik. Baik, selanjutnya tuh bagaimana sih Mas Lungki itu mengukur keberhasilan dari swalayan ini? Kami biasa mengukur dengan kesetiaan pembeli dan Oke. omset gitu. Pembeli kadang datang ke sini kan nggak langsung beli ya kadang. Iya, Kadang iya. lihat barang gitu, tertarik ini tertarik itu tapi tidak langsung beli. Tapi ketika mereka kembalikan kami bersyukur gitu, terima kasih gitu. Karena barangkali di lain waktu mereka datang ke toko kami, mereka akan melakukan pembelian gitu. Oh, Jadi parameter kami biasanya adalah omset dan kesetiaan pembeli. Nah, untuk kedepannya tuh Mas Lungki itu ada rencana nggak sih mengembangkan swalayan itu ke skala yang lebih gede atau membuka cabang yang lain? Terus aspek apa aja yang menurut Mas Lungki itu harus dibenahi terlebih dahulu? Menurut saya itu yang perlu kami siapkan andai kata kita akan mengembangkan perusahaan kami lebih lanjut, itu adalah kami perlu menabung uang untuk pembangunan gitu. Kemudian kami juga perlu menabung strategi, karena kami harus bisa membaca peta persaingan gitu, bagaimana kita harus berhasil bersaing melawan pesaing-pesaing Yeah. kami. Kemudian juga kami juga harus menabung ilmu. Kebetulan saat ini saya sekolah lagi di informatika gitu. Oh. Siapa tahu nanti bisa dipakai ilmunya di Digunakan. perusahaan kami. rencana tadi gitu ya, untuk mengembangkan teknologi, arah ke teknologi. Oke, baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Mas Lungki atas ilmunya, terima kasih atas tempatnya, Sama-sama. dan juga mungkin ini kita dapat mengambil pelajaran bagaimana Mas Lungki bertahan memulai bisnisnya dari kecil hingga menjadi swalayan yang besar seperti ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.